Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan jawaban saya untuk tugas hari kedua dari pelatihan ini. Dimulai dari jurnal umum. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Maka akunnya adalah kas pada modal 45 juta. Kemudian pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke BCA sebesar 25 juta. Maka akunnya adalah kas pada utang bank. Kemudian pada tanggal 6 Maret, dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai, maka akunnya adalah perlengkapan pada kas. Karena ia membelinya secara tunai, maka otomatis kasnya berkurang. Oleh karena itu, akunnya perlengkapan pada kas 7 juta. Kemudian pada tanggal 9 Maret, Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Maka akunnya adalah prive pada kas sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 12 Maret, Tuan Eka membeli berbagai perlengkapan senilai 20 juta. Maka akunnya adalah perlengkapan pada utang. Kenapa? Karena dia membelinya secara kredit. Maka akunnya adalah perlengkapan berutang sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 15 Maret, dealer Eka menerima pendapatan jasa otomatis sebesar 15 juta dari customer. Maka akunnya adalah kas pada pendapatan sebesar 15 juta. Karena ia mendapat pendapatan ya. Jadi kasnya bertambah, pendapatannya bertambah maka akunnya adalah kas pada pendapatan 15 juta. Kemudian pada tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar sebagian utang pada Toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembayaran akan diterima bulan depan. Maka pada tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar sebagian utang pada Toko Indah 9.700.000. Maka akunnya adalah utang pada kas sebesar 9.700.000. Kemudian pada tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji pegawai dealer sebesar 6.200.000. Maka akunnya adalah beban gaji pada kas sebesar 6.200.000. Kemudian pada tanggal 26 Maret, dealer melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima bulan depan. Maka akunnya adalah piutang pada pendapatan 11 juta. Karena di sini dia mendapat pendapatan namun belum menerima uangnya, akan diterima bulan depan, maka dia masuk kepada akun piutang pada pendapatan sebesar 11 juta. Kemudian pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Maka akunnya sudah jelas beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 8 juta. Kemudian pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air 120.000. Maka akunnya adalah beban listrik dan air pada kas 720.000. Yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Maret, Tuan Eka membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Karena ini transaksinya pada bulan Maret, dan dia membayarnya sampai bulan April, berarti Tuan Eka ini membayar langsung 2 bulan, maka akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas 15 juta. Selanjutnya yaitu buku besar. Pada soal ini, kita masuk pada akun yang pertama, yaitu akun kas. Pada soal ini, akun kas ada 9 transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2019, ada setoran awal dari Tuan Eka, maka di debit 45 juta, kemudian saldonya debit 45 juta. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2019, ada pemasukan kas dari utang bank sebesar 25 juta, maka saldonya 45 juta ditambah 25 juta menjadi 70 juta. Kemudian pada tanggal 6 Maret ada pembelian tunai, maka kasnya dikredit 7 juta, maka saldonya 70 juta dikurang 7 juta menjadi 63 juta. Kemudian pada tanggal 9 Maret ada keperluan pribadi
maka kasnya dikredit 5 juta dan saldonya 63 juta dikurang 5 juta menjadi 58 juta. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2019 menerima pendapatan jasa otomotif, maka kasnya didebit 15 juta, maka saldonya 58 juta ditambah 15 juta menjadi 37 juta. Kemudian pada tanggal 17 Maret membayar hutang pada toko Indah, maka kasnya dikredit 9.700.000, kemudian saldonya menjadi 73 juta dikurang 9.700.000 menjadi 63.300.000. Pada tanggal 25 Maret membayar gaji pegawai, maka kasnya dikredit 6.200.000, saldonya 63.300.000 dikurang 6.200.000 menjadi 57.100.000. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2019 tagihan listrik dan air, maka kasnya dikredit 720.000, saldonya 57.100.000 dikurang 720.000 menjadi 56.380.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2019 membayar sewa ruko sebesar 15 juta, maka kasnya dikredit 15 juta, saldonya 56.380.000 dikurang 15 juta menjadi 41.380.000. Kemudian akun modal. Pada tanggal 1 Maret yang merupakan modal awal dikredit 45 juta, maka saldonya juga dikredit 45 juta. Akun selanjutnya, akun piutang. Pada tanggal 26 Maret, jasa perbaikan mobil didebit 11 juta, saldonya juga didebit 11 juta. Akun selanjutnya, perlengkapan. Pada tanggal 6 Maret 2019, didebit 7 juta, saldonya didebit 7 juta. Pada tanggal 12 Maret 2019, didebit 20 juta, saldonya 7 juta, ditambah 20 juta menjadi 27 juta. Tanggal 27 Maret dikredit 8 juta, maka saldonya 27 juta dikurang 8 juta menjadi 19 juta. Beban gaji pada tanggal 25 Maret, gaji pegawai didebit 6.200.000, maka saldonya juga didebit 6.200.000. Sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Maret, didebit 15 juta, maka saldonya juga didebit 15 juta. Kemudian ada penyesuaian 7.500.000 didebit, maka saldonya 15 juta dikurang 7.500.000 menjadi 7.500.000. Akun utang usaha pada tanggal 12 Maret 2019 dikredit 20 juta, maka saldonya juga dikredit sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 didebit 9.700.000, maka saldonya 20 juta dikurang 9.700.000 menjadi 10.300.000. Kemudian akun utang bank pada tanggal 4 Maret 2019 dikredit 25 juta, maka saldonya menjadi 25 juta. Kemudian akun pendapatan pada tanggal 15 Maret 2019 dikredit 15 juta, saldonya dikredit 15 juta. Kemudian pada tanggal 26 Maret dikredit 11 juta, maka saldonya menjadi 15 ditambah 11, 26 juta. Kemudian akun perlengkapan pada tanggal 27 Maret didebit 8 juta, maka saldonya menjadi debit 8 juta. Kemudian akun Prive pada tanggal 9 Maret didebit 5 juta, maka saldonya juga menjadi 5 juta. Kemudian akun beban sewa. Pada tanggal 1 Maret 2019 ada penyesuaian di debit 7.500.000, maka saldonya juga 7.500.000. Kemudian beban listrik dan air. Pada tanggal 29 Maret di debit 720.000, maka saldonya juga di debit 720.000. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Pada tanggal 27 Maret 2019, beban perlengkapan di debit 8 juta, perlengkapan di kredit 8 juta. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2019, beban sewa di debit 7.500.000, sewa dibayar di muka, di kredit 7.500.000. Sewa dibayar di muka ini dia membayarnya 15 juta karena ia membayarnya langsung 2 bulan, maka 1/2 dibagi 15 juta, 1/2 15 juta sama dengan 7.500.000. Maka total debit 15.500.000 dan kredit 15.500.000. Kemudian kita masuk kepada neraca lajur. Neraca lajur untuk kas di debit 41.380.000. Kemudian neraca saldo setelah diselesaikan di debit 41.380.000.
Piutang neraca lajur 11 juta, neraca saldo setelah disesuaikan di debit 11 juta. Perlengkapan 19 juta di debit, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan di debit 19 juta. Kemudian sewa dibayar di muka di debit 15 juta. Kemudian karena ada neraca saldo disesuaikan di debit 8 juta, namun ini tidak menambah nilai, maka neraca saldo setelah disesuaikan juga tetap di debit 19 juta. Kemudian modal Tuan Eka di kredit 45 juta, neraca saldo setelah disesuaikan juga 45 juta. Kemudian utang bank di kredit 25 juta, kemudian neraca saldo disesuaikan di kredit 25 juta. Selanjutnya, utang usaha di kredit 10.300.000, neraca saldo setelah disesuaikan juga di kredit 10.300.000. Pendapatan jasa di kredit 26 juta, neraca saldo setelah disesuaikan di kredit 26 juta. Prive, neraca lajurnya di debit 5 juta, neraca saldo setelah disesuaikan di debit 5 juta. Beban gaji di neraca lajur di debit 6.200.000, kemudian pada neraca saldo disesuaikan di debit 6.200.000. Beban perlengkapan di neraca lajur 8 juta di debit, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan di debit 8 juta. Kemudian beban sewa di neraca, karena ada penyesuaian 7.500.000, maka di neraca saldo setelah disesuaikan di debit 7.500.000. Beban listrik dan air di debit 720, maka di neraca saldo setelah disesuaikan di debit 720. Maka total debit 106.300.000 dan total kredit 106.300.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Untuk mendapatkan laba bersih, maka pendapatan dikurang beban-beban. Diketahui tadi pendapatan jasa dealer Eka adalah 26 juta. Di sini kita bisa lihat pendapatannya ada 26 juta. Karena pendapatannya 26 juta, maka kita harus mencari total jumlah bebannya dulu, yaitu beban sewa 7.500.000, beban gaji 6.200.000, beban perlengkapan 8 juta, beban air dan listrik 720. Maka total bebannya 22.420.000. Maka laba bersihnya pendapatan dikurang total beban 26 juta dikurang 22.420, maka laba bersih dealer Eka untuk periode Maret 2019 adalah 3.580.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.